bukan Putri Malu, tapi Putri Dwi Astuti sebagai host yang akan menemani dan memantik para pembicara yang akan hadir nanti Sobat Sastra. Oke, sebenarnya fun fact-nya nih, dari tadi saya buka, para pembicara kita juga ada di sampingku loh. Nah, kalian penasaran gak sih? Langsung aja gak sih? Ini dia mereka. Halo. Selamat datang kakak-kakak cantik. Selamat datang. Oke, terima kasih kembali loh. Nah, kalau suka juga sih kenalin, ini ada di samping saya Siva Primadita Anissa. Halo sobat. Dan di sampingnya ada Ariska Hariska. Halo semuanya. Oke, gitu. Ini dua pemain tadi yang sangat luar biasa sudah hadir. Nah, terkait pembahasan kita di sini akan mengupas salah satu karya namanya Dewi Lestari, yaitu cerpen yang berjudul Malaikat Juga Tahu tentang pendekatan struktural. Betul nggak sih kak? Betul. Tapi sobat, kira-kira sobat tahu nggak sih alasan kita milih cerpen ini? Apa ya? Justru dia bisa jawab. Kenapa cerpen Malaikat Juga Tahu karya Dewi Lestari ini kita bicarakan pada podcast kali ini? Karena kalau tidak salah dulu kayaknya kita pernah membahas ya dengan pendekatan struktural dari cerpen ini. Ini menarik sekali ternyata ceritanya ya. Apalagi ini juga termasuk dalam karya sastra kontemporer. Ya. Sastra kontemporer apa sih? Karya sastra yang muncul sejak tahun 1970-an. Dan ini cerpen karya Dewi Lestari yang berjudul Malaikat Juga Tahu ini terbit di tahun 2020. Ya, untuk merefresh sedikit ya Mbak, gimana sih sinopsis dari cerpen Malaikat Juga Tahu itu? Coba ceritain sedikit nih pada sobat sastra di sini. Oke, terkait sinopsis ya. Waduh, kita singkat-singkat aja. Sinopsis dari cerpen Malaikat Juga Tahu ini menggambarkan cerita terkait ada sosok lelaki dewasa yang disebutnya Abang. Dia ini mengidap romantis dan dia memiliki sahabat yang namanya si tokoh perempuan. Dia si tokoh perempuan ini selalu menemani si Abang setiap malam minggu ya, melihat bintang-bintang. Pokoknya udah kaget banget lah mereka. Nah, fun fact-nya ini adalah si tokoh perempuan ini termasuk salah satu anak kos dari bundanya si Abang gitu ya, makanya itu mereka bisa deket. Nah, konflik itu mulai muncul tidak ketika adik si Abang yaitu si Bungsu ini pulang dari studinya, kuliahnya di luar negeri kalau nggak salah ya. Nah, si Bungsu ini adalah sosok digambarkan laki yang sempurna lah. Inilah ketika si Bungsu ini ternyata menaruh hati kepada si perempuan sahabat si Abang. Begitu pun si perempuan ternyata juga jatuh cinta sama si Bungsu. Dan bundanya rasanya mulai bingung ya. Soalnya bundanya tuh tahu bahwa si Abang itu sebenarnya juga lebih dulu loh suka sama si tokoh perempuan. Nah, si bunda ini coba menceritakan, coba membujuk si perempuan agar membalas dengan si Abang, tapi ya si perempuan hanya menganggap Abang sebagai sahabatnya, tidak lebih dari itu cinta. Untuk menengahi konflik itu, akhirnya si perempuan dan si Bungsu memilih untuk pergi dari rumah meninggalkan si Abang dan bunda. Akhirnya resiko yang terjadi adalah si Abang yang malam minggu ya tantrum, dan dari situlah si bundanya ya harus sabar itu jadi sinopsisnya ya. Oke, biar nggak lama-lama kita langsung aja nggak sih dari tema nggak sih? Nah, itu apa sih dari tema cerpen ini? Cerpen ini menggambarkan sebuah kasih sayang pada seorang hakim menjadi autis. Ketika kita merefleksikan ini dalam kehidupan nyata, tentunya banyak sekali orang tua yang tidak menerima anak dengan kekendaraan mental, ya kan? Banyak yang dijual, bahkan dititipkan di panti asuhan. Itu kan sangat menyayat hati ya sebenarnya, karena tidak ada di dunia ini manusia yang dilahirkan ini tidak sempurna kan seperti itu. Oke, jadi temanya tentang saya sama bunda dan kerumitan juga dari bunda kepada anaknya gitu. Nah, tadi kan udah disebutin ya kurang lebih ada 4 tokoh dalam cerpen ini, yaitu ada bunda, abang, perempuan, sama si Bungsu. Nah, kalian kepo nggak sih terkait bagaimana karakteristik mereka ini di dalam cerpen ini? Kita kupas lagi ya. Nah, biar adil aku bagi berdua nih, mulai dari Siva dulu ya. Oke, ini menurut Siva nih, bagaimana sih gambaran karakteristik tokoh dari si bunda sama abangnya? Bunda Mami di mana ya? Menurut pendapatku sih, si bundanya itu punya sifat yang sangat sayang kepada anaknya ya. Bunda itu sangat menyayangi si Abang, dibuktikan dengan dia perhatian sekali dengan si Abang. Bundanya itu ya, mungkin abangnya di mana tuh?
Oh, kalau abangnya ini dia tuh sebenarnya udah dewasa, tapi karena mengidap keterbatasan mentalnya, jadi dia tuh sifatnya kayak anak-anak gitu. Tadi bunda karakter bunda sama abangnya kurang lebih seperti itu. Kita lanjut ke dua tokoh berikutnya nih, ada si Prabu sama si Bungsu. Ini gimana pada menjelaskan terkait penokohan keduanya ini? Kalau perempuan ini digambarkan sebagai seorang yang antagonis, teman-teman sobat sastra. Kenapa itu? Iya, karena si perempuan ini memiliki sisi egois. Sebenarnya sama ya yang digambarkan dengan si tokoh adik ini. Karena kan mereka berdua pergi meninggalkan rumah, meninggalkan bunda dan juga abang, meninggalkan abang yang akhirnya antu, ya sukses dan prepotens seisi rumah sampai akhirnya rumah Ibu itu sepi karena penghuninya abu semua ya, dengan ketabuhan abang itu sendiri gitu. Sebenarnya kalau dilihat dari sisi manusia pasti punya sisi negatif dan juga punya sisi positif ya. Menurut Mbak Putri sendiri nih, kira-kira karakter utamanya itu siapa sih dan tokoh yang paling berkesan menurut Mbak Putri itu siapa? Oke, maksudnya ya semua tokoh di sini punya peran masing-masing untuk membuat alur yang maju gitu kan. Jadi yang aku tangkap di sini ada yang penulis itu lebih banyak menggambarkan si abangnya gitu. Meskipun abangnya tuh kayak nggak banyak dialog, tapi itu gambarannya tuh lebih sering banyak menggambarkan bagaimana keadaan si abang, bagaimana perasaannya dan sebagainya kayak gitu. Jadi empatiku tuh muncul banget ketika digambarkan sosok si abang ini itu si abang sih ya. Oke, tadi itu sudah kita kupas ya tokoh penopang, kita kupas satu persatu, kemudian kita bergeser gitu terkait kata. Pertama ada tempat. Seperti yang kita tahu ya, sobat mungkin udah baca juga, ada tempatnya udah banyak, mulai dari rumah sakit, indekos ya, kemudian kamar rumah gitu. Nah, oke, aku mau kita tekan dulu ini. Mana sih latar tempat yang menurut kalian setelah baca nih ya, yang paling berkesannya di mana sih? Oke, mulai dari sekarang dulu. ya, jadi latar tempat yang paling berkesan menurut pribadi ya itu ketika sosok abang dan juga perempuan ini berbaring di atas rumput di pekalongan. Dia bisa menikmati indahnya taburan bintang-bintang di langit. Bercerita, bercengkrama. Itu kalau nggak salah malam minggu ya, kalau Iya, malam minggu. Nah, selain itu juga aku ingat juga yang paling banyak di benak terkait latar waktu nih ya, kita lanjut ke latar waktu. Bahwasanya setiap hari Selasa, Kamis, sama Sabtu, abangnya tuh selalu memangkas rumput kebiasaannya tuh. Siapa mungkin ada yang soal ini latar waktu yang kayak gitu juga, kesannya gitu. Yang paling membekas di pikiran aku itu waktu pagi dan sore si abangnya itu sibuk menyusun sabun yang bermerek dan jumlahnya itu harus genap 100. Kalau nggak 100, Pasti kan bukan itu. Soalnya ya diceritain ada salah satu anak indikos yang dengan iseng mengambil satu sabunnya doang. Terus dia tuh sampai tantrum, sampai dia kabur dari indekos sampai ke warung. Yang pemilik toko itu nggak berani buat ngusir, akhirnya dipanggil polisi ke situ. Berarti kalau dikaitkan dengan suasana di cerita ini berarti suasananya lebih ke sedih, kecewa, haru gitu ya. Seneng-senengnya tuh hanya ditaruh di awalnya aja. oke, tadi udah dikupas nih awal dari latar tempat dan sedikit-sedikit yang mulai dari latar waktu sampai suasananya, ini itulah gambarannya kurang lebih. Kemudian ini ya terkait tadi penulis nih, terkait gaya bahasanya. Penulis ini sungguh menggunakan bahasa-bahasanya unik. Ya kadang mudah dibahas, kadang susah. Diksi-diksi majas-majas yang digunakan tuh kalau aku mau dipakai anak sastra belum tentu kepikiran loh majas-majas kayak sejauh itu kan. Dia misalnya ini best lah. Filmnya tuh soalnya yang bisa oleh penulis tuh kerasa gitu sama kita si pembaca. Nah, aku juga sempat di beberapa bagian tuh 2-3 kali tuh membaca ulang karena takut salah interpretasi, takut salah pemahaman gitu. Nah, mungkin kalian juga sama nggak sih sama kayak aku ngerasain ada kesulitan membaca dalam beberapa bagian, dalam beberapa kalimat gitu. Kalau menurut aku sendiri sih, iya sih, aku juga beberapa kali baca cerpen itu. Ada bagian-bagian tertentu yang aku nggak paham. Ini banyak-banyak baca sastra dia biar tahu banyak-banyak diksi-diksi kayak gitu. Oke, diksi nih gimana nih? Coba nggak? Iya, betul sama. Kalau aku sendiri lebih tertarik dengan bahasa-bahasanya ya. Aku mau salpok dengan majas yang digunakan, salah satu majas yang digunakan, majas metafora. Seperti cita tanpa pilihan adalah penjara. Wah, berat soalnya. Nah, itu maknanya sangat dalam sekali ya, Mbak Siva ya. Artinya cita
memang cinta yang tidak ada pilihan itu sangat menyiksa kita yang menjalani dengan sedih, merana, Gitu ya. Kalau menurut Mbak Putri nih, kira-kira bagian mana yang sekiranya Mbak Putri susah menginterpretasikan? Jadi saya lihat bagian itu katanya gini, itu mengubah rutinitas sama saja menawar bumi untuk berhenti mengitari matahari itu. Jadi seorang tuh di sini ada majas itu lebih-lebihkan karena gak mungkin gak sih kita menawar bumi untuk berhenti mengitari matahari itu, maksudnya tuh gini tuh maksud tulis tuh kayak gak mungkin kita mengubah rutinitas abang karena takutnya apa sih ya abangnya itu tadi tantrum itu loh. Oke, gimana interpretasi kamu setelah membaca pesan apa yang kamu dapat? Apa yang kamu dapat? Setelah baca cerpen itu, amanat yang aku dapat itu kalau kita nggak bisa memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Misalnya saat adegan Bunda melintasi perempuan itu untuk tetap tinggal di rumah itu loh. Nah, kan itu kesannya kayak maksa banget si perempuannya itu, dia tinggal di situ kan. Ya terus si bundanya itu juga kekeh banget ngejodohin si perempuannya sama si abangnya gitu. Jadi amanatnya itu kita tidak bisa memaksakan kehendak. itu sama tuh biar ada apa saja ya itu seperti apa yang kita tapi di sini saya lebih menangkapnya ke pesan bahwa kasih sayang seorang ibu itu tidak terkira meskipun anak ini memiliki keterbelakangan mental dan autis tapi sama itu tetap berusaha untuk mencurahkan kasih sayang kepada si anak. Nah, itu jadi kasih yang bunda yang tadi tidak bosan bunda sama kebahagiaan itu ya. Oke, udah kita kupas semua antara struktural dan luar biasa kalian. The best, terima kasih atas waktunya.